Halo Sobat Pintar, hari ini aku lagi ada di kota Madiun nih. Buat Sobat Pintar yang belum pernah kesini, Madiun itu salah satu kota di Jawa Timur yang terkenal dengan pendidikan dan industrinya. Selain terkenal dengan pecel yang enak banget, Madiun juga punya banyak kuliner khas, termasuk roti bluder yang udah jadi warisan rasa sejak zaman dulu. Dan hari ini kita bakal jalan-jalan ke salah satu toko roti yang legendaris. Namanya Bluderku. Nah, di video kali ini kita bakal lihat langsung gimana sih proses pembuatan roti bluder. Mulai dari bikin biang, adonan, dibentuk, dipanggang, sampai siap bungkus dan dinikmati. Seru banget kan? Yuk intip dapurnya Bluderku, let's go! Nah, pertama-tama kita mulai dari biang. Biang ini adalah campuran sederhana, tapi penting banget karena dia yang bantu roti ngembang secara alami. Bahan biangnya cuma 2, yaitu tepung terigu dan air kelapa. Campuran ini diaduk sampai rata, lalu didiamkan selama 2 jam, barulah biang ini bisa dipakai. Lanjut ke adonan utama. Bahan-bahannya juga sederhana, tapi harus ditakar dengan pas. Ada tepung terigu, gula pasir, kuning telur, ragi, dan butter. Butter inilah yang bikin rotinya lembut dan harum banget saat dipanggang. Semua bahan ini masuk ke dalam mixer industri untuk diaduk sampai adonannya kalis dan elastis. Yang menarik, biang yang kita buat tadi juga dimasukkan ke sini Sobat Pintar. Jadi semua rasa dan tekstur khas dari roti bluder mulai terbentuk di tahap ini. Kalau diperhatikan, prosesnya memang kelihatan sederhana, tapi butuh ketelitian, timing yang pas, dan pengalaman supaya adonannya bisa sempurna setiap hari. Dan setelah adonan jadi, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu pembentukan roti. Jadi, tonton terus Jalan-Jalan Bikin Pintar. Nah Sobat Pintar, setelah adonannya jadi dan siap pakai, sekarang kita masuk ke proses yang seru banget, yaitu pembuatan roti bludernya. Pertama-tama, adonan yang sudah kalis dan elastis ini langsung dibentuk jadi bulatan-bulatan kecil. Ukurannya harus pas, gak boleh asal biar matangnya merata dan bentuknya tetap konsisten. Lalu, satu persatu bulatan adonan itu diisi dengan berbagai rasa. Ada yang diisi coklat, blueberry, keju, kismis, bahkan durian. Bikin ngiler. Isian ini dimasukin pas adonannya masih mentah, jadi waktu dipanggang lumer dari dalam. Setelah diisi, adonan langsung dimasukkan ke dalam loyang cetakan khusus. Loyang ini sebelumnya juga sudah diolesi margarin dulu Sobat Pintar, biar nanti rotinya nggak nempel dan gampang dilepas saat sudah matang. Dan sekarang waktunya adonan ini di-proofing alias diistirahatkan dulu. Durasinya cukup lama nih, sekitar 3-4 jam. Supaya raginya bekerja maksimal dan adonan bisa mengembang dengan sempurna. Proses ini penting banget karena dari sinilah tekstur lembut roti bluder mulai terbentuk. Kalau sudah mengembang, roti diolesin dulu pakai margarin. Nah, ini dia rahasia kenapa roti bluder punya permukaan yang glowing dan mengkilap. Terus masuklah mereka ke oven panas.
Roti dipanggang selama 18-20 menit. Nggak terlalu lama ya, karena ukuran kecil tapi padat, dan butternya bikin cepat kecoklatan. Begitu matang, roti langsung dikeluarkan dari oven dan bukan langsung dikemas ya sobat pintar. Roti bluder ini harus didiamkan dulu sekitar 2 jam biar dingin total dan uapnya keluar. Kalau masih panas terus dibungkus, bisa lembab dan rotinya cepat rusak. Jadi sabar dulu ya. Roti bluder pun siap buat masuk ke proses berikutnya, yaitu pengemasan. Jadi jangan kemana-mana ya sobat pintar. Tetap di sini karena habis ini kita bakal inti proses terakhir yang gak kalah penting. Aktivitas di luar ruangan dan juga begadang bikin kulit jadi kusam. Face wash, bersihkan wajah dari minyak dan kotoran. Wajah jadi cerah dan berenergi. Nggak perlu muka serius buat hasil serius, karena ini jalan yang kupilih. Nah sobat pintar, setelah rotinya sudah matang dan didinginkan, sekarang kita masuk ke tahap terakhir dari perjalanan roti bluder ini. Setiap roti bluder dibungkus satu persatu dengan plastik kemasan khusus. Tujuannya biar rotinya tetap bersih, tahan lama, dan praktis kalau mau dibawa untuk oleh-oleh. Setelah dibungkus rapi, roti-roti dimasukkan ke dalam kotak kardus. Nah, di sini ada beberapa varian. Ada yang isi 12, ada juga yang isi 10 dengan varian tertentu. Jadi, kalau kalian beli bisa pilih sesuai selera sobat pintar. Mau semua rasa ataupun satu rasa favorit kalian. Setelah dikemas, sebagian roti langsung ditata di display toko. Displaynya rapi banget. Rotinya ditata berjejer cantik biar pelanggan bisa lihat langsung dan pilih-pilih. Tapi nggak semua roti dijual di toko ya sobat pintar. Sebagian besar dikirim keluar kota, ada yang untuk oleh-oleh, dan ada juga yang dipesan langsung oleh pelanggan. Semua proses ini dilakukan dengan hati-hati, supaya roti tetap utuh dan segar saat sampai di tujuan. Wah, seru banget ya. Sekarang kita ngobrol santai sama karyawan di sini yuk, buat cari tahu info selengkapnya. Untuk sejarahnya ini berdiri mulai November 2017. Sebelumnya 8 tahun itu menjual kue secara online dengan item banyak seperti kue wedding, terus kue birthday kayak gitu, terus tumpeng, nasi bento dan lain sebagainya. Terus mulai 2017 akhir itu pindah ke produk unggulan ke bludernya aja sama aneka bakery. Tahan selama 1 minggu mulai dari produksi hari ini. Semua roti kayak roti kecuali bagelen, kalau bagelen itu tahannya bisa sampai 5 bulan. Oh iya. Kalau sehari kadang bisa bikin 20 resep, kadang 19 resep. Itu kalau sebulan bisa jadi dikalikan 2 ya, 20 bisa jadi 40-an, 40 resep. Kalau biasanya satu hari itu bisa kayak satu roti, berapa roti gitu Mbak biasanya?
100 pieces 100 bisa. piece ya. 1000 pieces. 1000 piece satu hari. Iya, 1000 sampai 2000. 100 piece. Varian rasa-rasanya itu ada apa aja Mbak di roti buder ini? Ada coklat, keju, kismis, blueberry, durian, kopi, sama coklat kacang, coklat keju ada. Oke, berarti banyak banget ya Mbak ya. Iya. Untuk membedakan roti bluderku ini daripada roti-roti yang bluder yang lain itu apa Mbak? Kalau di sini? Kalau dari bentuknya lebih mini ya. Biasanya bahan-bahan utamanya di roti bluder itu apa aja Mbak? Ada telur kuningnya aja ya, kalau telur Iya. kuning aja, sama tepung, gula, gula halus. Itu yang bahan dasarnya itu. Produksi biasanya itu ada rentetan produksi itu mulai apa aja Mbak? Dari awal sampai terakhir pengemasan itu. Dari pertama ublekan ya, adonan. Itu biang. Pertama biang, habis itu ditunggu dulu sampai mumbul, lalu ngoblek. Itu apa namanya? Kuning telur, gula sampai mumbul, baru itu dipasang tepung sama biang yang tadi. Habis itu sampai kalis baru dicetak. Habis dicetak, di proofing dulu di rak situ selama 3 sampai 4 jam. Habis itu baru diopen. Kan di selain ada roti bluder kan ada roti sisir, ada bagelen, terus ada roti sobek. Kerumpul, iya. Nah itu untuk produksinya itu biasanya itu 1 minggu berapa kali Mbak? Atau mungkin Setiap hari. Setiap hari produksi. juga? Iya. Tapi, setiap sama juga bareng sama bluder atau mungkin jamnya beda-beda? kalau bareng sama bikin biang pertama. Oke. Bikin biang pertama kan, habis bikin biang kan nunggu ngembangnya biang. Itu kita bikin roti manis. Oke. Kan roti manis cepet ngembangnya. Ya. Seru banget ya perjalanan kita hari ini Sobat Pintar. Mulai dari adonan, pengisian rasa, pemanggangan, sampai akhirnya siap dikemas dan dinikmati. Setiap prosesnya dikerjakan dengan penuh ketelatenan, rasa cinta, dan semangat untuk menjaga cita rasa roti bluder yang sudah ada sejak dulu. Dan yang bikin makin bangga, semua ini dibuat oleh tangan-tangan lokal di kota Madiun tercinta. Produk lokal kayak bluderku ini bukan cuma soal enak atau nostalgia aja, tapi juga identitas, warisan rasa, dan bentuk dukungan untuk UMKM yang terus bertahan dan berkembang. Kalau main ke Madiun, jangan lupa mampir dan cobain langsung roti bluderku. Atau bisa juga buat oleh-oleh keluarga di rumah ya Sobat Pintar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Terima kasih sudah temenin dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di petualangan seru lainnya bareng aku, tentunya di program edukatif yang seru dan penuh rasa. Bye Sobat Pintar!